Jadi saya malu minta ampun. Di situ juga belajar, jangan menilai orang dari pakaian atau gaya hidup dan lain sebagainya. Halo semuanya, ini video pertama saya dalam bahasa Indonesia di mana saya akan bahas opini saya, pengalaman saya di Kalimantan. Dan segala sesuatu yang kalian ingin tahu. Jadi kalau ingin dalam video berikutnya saya mengangkat satu topik, silakan tinggalin komentar di video ini. Untuk video pertama ini saya mau bersama Puma, anjing saya yang akan ikut saya di semua video, bahas tentang pertama kali datang di Kalimantan dan hidup dan memilih hidup sama masyarakat di Kalimantan, masyarakat Dayak. Saya datang di Kalimantan tahun 98, persisnya bulan Mei, pas reformasi lagi ribut di Jakarta. Dan memang yang mendorong saya untuk datang di Kalimantan yaitu alam, untuk membangun program pelestarian alam. Tetapi alasan yang membuat saya memilih untuk tinggal di sini itu berbeda, jauh lebih dari sekedar alam. Karena saya percaya bahwa kalau kita bahagia atau betah di satu tempat, tidak cukup pemandangan, tidak cukup lingkungan, tetapi yang terpenting adalah dengan siapa kita berinteraksi setiap hari, yaitu masyarakat. Dan terus terang, dari semua tempat yang saya pernah kunjungi, mau semua negara di Eropa, Afrika pun atau Amerika Latin yang saya pernah kunjungi, satu-satunya tempat di mana saya merasa damai, cocok, itu ada di Kalimantan. Dan itu karena berhubungan dengan masyarakat asli Kalimantan. Saya sendiri merasa diterima sejak awal banget. Waktu datang pertama kali belum bisa bahasa Indonesia, belum paham sama sekali tentang budaya Indonesia atau budaya orang Dayak, sama sekali nggak paham, tetapi tetap aja saya diterima. Dan kayaknya nggak tahu kalian dengar nggak anjing saya yang nggak tahu ganggu atau tidak videonya. Puma ya, Puma ya, oke, kush lah ya, kush lah ya, suruh pindah biar tidak terlalu ganggu suaranya ya. Tidur sini ya, ayo. Ya jadi waktu datang pertama kali saya sama sekali pokoknya tidak paham apa-apa, tetapi tetap saja saya diterima. Dan waktu itu saya langsung memilih untuk ke Hulu Katingan. Jadi memang dari sejak awal datangnya di Kalimantan Tengah, saya ingat banget itu naik pesawat pertama kali ke Kalimantan itu ke Banjarmasin, habis itu naik mobil ke Palangkaraya. Waktu itu perlu berapa, 8 jam kalau nggak salah, jalannya masih hancur, masih tanah. Kemudian dari Palangkaraya saya memilih untuk ke Hulu Katingan. Kenapa Hulu Katingan? Karena di peta itu persis di tengah Kalimantan dan itu yang saya mau kunjungi. Waktu itu saya datang ke Kasongan untuk mau naik speed atau klotok ke Hulu, tapi keterbatasan bahasa pas di Kasongan disuruh ayo naik ayo ke sana. Saya langsung naik di speedboat, tahunnya kilir. Jadi teriak-teriak, ada orang bule di speedboat yang teriak-teriak karena selera memang saya maunya ke Hulu. Itu pengalaman pertama kali. Dan terus menerus saya sampai ke Hulu sekali. Dan sekali lagi itu di setiap desa di mana saya berhenti, saya inap di rumah kepala desa, diterima, dikasih makan, dilindungi, dan itu menyentuh saya banget. Dan saya ingat, walaupun di ulu sekali, di Pandalaman sekali, di Pondok Ladang yang mungkin berapa jam dari sungai terdekat, tetap saja dengan masyarakat yang ada di situ, saya bisa bicara apa aja. Tabunya sedikit sekali. Keterbukaan tentang segala perbedaan itu luar biasa. Itu yang namanya toleransi sesungguhnya. Dan itu yang membuat saya jatuh hati terus terang sama Kalimantan. Dan selain menyadari bahwa mungkin melalui yayasan yang saya akan dirikan, saya bisa membantu untuk melestarikan alam, saya juga menyadari bahwa disitulah tempat di mana saya ingin menetap, ingin hidup, dan kemudian beberapa tahun kemudian malah menikah orang Dayak. Tetapi
sampai sekarang belum pernah merasa hal yang sama di tempat yang lain. Disitulah saya tidak ragu untuk membangun masa depan saya di sini, rumah, keluarga, dan lain sebagainya. Yang membuat saya tertarik juga dengan masyarakat Kalimantan dulu yaitu tradisinya, orang Dayak yang begitu dekat dengan alam. Saya pernah baca waktu saya masih remaja, kan saya datang di Indonesia baru 19 tahun. Waktu remaja saya baca-baca itu buku-buku tentang suku Dayak di pedalaman Kalimantan. Dan waktu pas datang dulu memang yang ada di benak saya cerita-cerita dalam buku itu. Dan saya ingat di ulu Sungai Bimban di Kecamatan Marikit, di atas desa yang namanya Batu Panahan, ada seorang kakek yang hidup di dalam ladang, di dalam pondok ladang maksud saya, yang dibuat dari kulit kayu. Tua sekali bapak itu, masih punya tato di kakinya, dan jarinya hilang karena kosta, waktu itu penyakit kosta, tapi sudah sembuh. Dan saya stop di situ beberapa kali menjalankan hubungan dengan bapak itu, karena camp saya yang pertama yang saya bangun tidak terlalu jauh dari ladang bapak itu. Tetapi saya ingat pertama kali saya stop di pondok dia, saya didampingi dengan Giri. Giri itu salah satu orang yang ikut saya di awal. Dan setiap kali saya mau bicara ke bapak itu, saya suruh Giri terjemahin karena sepertinya bapak itu tidak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Dayak. Jadi ada mungkin hampir 1 jam gitu saya bicara ke Giri terjemahin ke bapak itu dalam bahasa Dayak. Kemudian hampir 1 jam, dia nanya ke Giri, bilang kenapa itu dia tidak bicara langsung ke saya dalam bahasa Indonesia. Jadi kaget kan, dan merasa malu karena seolah-olah saya meremehkan bapak itu kan, seolah-olah dia tidak bisa bahasa Indonesia. Dan dia langsung bicara ke saya, bilangnya, maaf ya, Anda bisa bicara bahasa Indonesia langsung ke saya, dan kalau mau bisa bahasa Belanda dan bahasa Jepang, karena ternyata bapak itu bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Jepang, dan tentu saja bahasa Indonesia. Jadi saya malu minta ampun. Di situ juga belajar, jangan menilai orang dari pakaian atau gaya hidup dan lain sebagainya. Dia jauh lebih pintar dari saya dari segi bahasa, walaupun hampir nggak pakai baju, pakai tato dan mirip dengan gambar orang Dayak yang zaman dulu hidup di hutan yang saya pernah baca di buku. Dan saya terharu sama bapak itu, yang punya banyak cerita, yang pernah melawan Belanda, yang pernah pokoknya banyak sekali cerita-cerita dia. Tetapi karena dia pernah kena kosta sampai jarinya hilang dan diobati sama orang Belanda waktu itu, kata dia. Pada saat dia meninggal, saya ingat persis waktu dia meninggal, masyarakat takut untuk mengubur dia, memegang dia, takut tertular. Padahal sebenarnya kosta itu sudah lama sembuh. Dan waktu itu saya mudik sungai, pakai Ces sama Pak Didi, salah satu orang yang sangat penting di awal dulu waktu saya datang dan memulai Yayasan Karawet di situ. Waktu kami mudik sungai, itu di samping sungai, pondok dia itu sedang terbakar. Api tinggi sekali, dan kelompok masyarakat sebagian berdiri sekitar 20 meter dari pondok itu dan melihat pondok yang lagi terbakar. Dan dia di dalamnya, jadi langsung dibakar bersama pondoknya. Ini pengalaman buat saya yang membekas sekali, dan banyak sekali pengalaman lain nanti saya akan cerita. Tetapi disitulah saya mengambil atau saya menyadari bahwa memang saya ingin hidup di Kalimantan. Walaupun saya payah dalam bahasa Dayak, cukup bahasa Indonesia, saya sangat menyukai dan menghargai itu budaya, cerita, gaya hidup masyarakat asli Kalimantan. Dan sampai sekarang 20 tahun kemudian, 21 tahun kemudian, saya selalu punya semangat yang sama pada saat
masuk kampung di pedalaman Kalimantan. Rasa hangatnya tetap sama. Walaupun, dan itu yang saya mau bahas juga karena selama 20 tahun saya juga melihat banyak hal yang telah berubah. Alam ya memang jelas, dengan kehancuran alam, hutan dijadikan sawit, ada juga dampak sosial. Dan salah satu kekhawatiran saya, karena sepertinya mulai ada tanda-tandanya, yaitu pelan-pelan kentalnya budaya adat Dayak itu sendiri, khususnya di kota besar, seolah-olah mulai pudar, mulai hilang. Nggak tahu apakah itu perasaan saya sendiri atau memang benar. Saya cuma ucapin isi hatiku. Saya pernah merasa menikmati toleransi dan keterbukaan dari masyarakat asli Kalimantan. Jadi ada rasa takut jangan sampai itu hilang atau mudar, karena kayaknya di kota besar mulai deh. Nggak tahu itu apakah itu perasaan saya sendiri atau apa, tapi yang pasti itu sekarang lahir sebuah kekhawatiran dari saya. Jangan sampai yang membuat saya begitu jatuh hati sama Kalimantan, keterbukaan dan toleransi yang begitu tinggi dari masyarakat itu mudar. Jadi mudahan tidak ya, mudahan tidak. Dan di samping itu terakhir mungkin, kenapa saya sudah berkomitmen dan merasa tenang di sini. Bagi saya rumah saya ada di Kalimantan, itu juga karena selain saya diterima, selain saya didukung setiap hari dalam usaha yayasan saya, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari masyarakat. Dan sepanjang 21 tahun saya berjuang demi lingkungan di Kalimantan, kekuatan saya yang nomor satu adalah masyarakat di sini yang membantu saya menyelamatkan satwa, membantu saya menyelamatkan kawasan, dan ini tidak ada harganya. Saya tidak bisa balas dengan apapun selain mendukung dan menjalankan itu bersama masyarakat di sini demi masa depan yang lebih baik. Tetapi sekali lagi saya sangat menyadari bahwa saya sendiri sebagai orang bule pula tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari masyarakat di sini. Dan kesuksesan kecil-kecilan yang bisa didapat yayasan saya ya semua karena dukungan dari masyarakat. Di semua perasaan saya dan pengalaman saya di sini yang membuat saya hari ini yakin bahwa saya telah mengambil keputusan yang tepat, karena saya membangun masa depan saya di tempat yang saya merasa paling tenang. Walaupun saya lahir jauh di sana, saya yakin ditulis entah di mana atau diciptakan pokoknya untuk memang berakhir di sini dan menetap di sini. Saya sangat yakin hal itu, karena saya tidak pernah rindu Eropa misalnya. Sedangkan kalau saya pergi dari Kalimantan, mau untuk urusan syuting atau yang lain, saya sering merindukan Kalimantan. Ini untuk video pertama. Jadi buat teman-teman yang ingin saya bahas satu hal di video berikutnya, silahkan tinggalin komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Puma.